Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora hasrat sang dosen bab 23. Maka jatuh cintalah pada saya. Oh fuck. Sean mendesah berat kala foto-foto istrinya mengayun-ngayun di kepalanya. Konsentrasinya buyar. Padahal ia tengah memimpin meeting virtual dengan para pengawalnya. Wajahnya tampak tegang dan rahangnya mengeras. Berusaha keras mengalihkan pikirannya dari potret-potret panas Lara yang terus berputar di kepalanya. Are you okay, Sean? Tanya Ben dari layar video, menatap kakaknya dengan pandangan penuh curiga. Sean memijit keningnya dengan ujung jari. Go ahead. Jawabnya singkat. Nadanya datar namun penuh tekanan. Ben melanjutkan presentasi tentang pergerakan pengamanan terbaru tanpa menyadari betapa carut-marutnya pikiran Sean. Ia lebih banyak memandang layar tanpa benar-benar memproses apa yang Ben katakan. Setelah meeting selesai, Sean langsung menutup laptop, mengemasi dokumen, dan mengambil iPad-nya. Pukul 8 malam, shit, Sean bergumam sambil mengertakkan dasinya. Diajeng, kali ini kamu benar-benar menantang saya, ucapnya dengan tatapan tajam dan penuh niat. Begitu sampai di rumah, Sean membuka pintu dengan sedikit tergesa. Baru saja ia melangkah masuk, Pak Ray, kepala pelayan, sudah berdiri di ambang pintu, membungkukkan badan dengan sopan. Malam Tuan, Nyonya Lara berpesan pada saya, ujar Pak Ray dengan nada tenang. Katanya beliau menunggu Anda di pavilion belakang. Mata Sean menyipit penuh tanya. Apa? Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. Kenapa dia ada di sana? Nyonya tidak menjelaskan alasannya, Tuan. Hanya berpesan agar Anda datang ke sana. Jawab Pak Ray tanpa ekspresi. Sean menghela nafas panjang. Tetapi ia sudah paham betul istri nakalnya itu tengah merencanakan sesuatu. Dengan langkah besar, ia naik ke kamarnya. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan kaos hitam polos serta celana panjang kasual, Sean bergegas menuju pavilion belakang. Ia bahkan tak sempat makan malam. Pavilion belakang terpisah dari rumah utama. Terletak di ujung taman kecil yang dihiasi dengan lampu-lampu gantung kecil dan danau. Cahaya hangat dari pavilion terlihat bersinar lembut dari kejauhan. Jadi kamu mau bermain-main dengan saya, Diajeng? Pikir Sean. Langkahnya semakin cepat. Begitu mendekati pavilion, Sean mendapati suasana yang berbeda dari biasanya. Lampu-lampu kecil tergantung di sekeliling atap, menciptakan suasana hangat dan romantis. Meja makan kecil di tengah pavilion dihiasi dengan lilin menyala dan setangkai mawar merah di tengahnya. Mas, suara itu membuat Sean menoleh. Nafasnya seketika tertahan. Dari balik pintu pavilion, Lara muncul perlahan. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai dengan curly rambut di ujungnya. Ia mengenakan gaun hitam tipis berbahan satin yang membungkus tubuhnya dengan sangat sempurna. Belahannya dan belahan kakinya dibiarkan terbuka tanpa ragu, menciptakan pemandangan yang tak mungkin bisa diabaikan. Sean berdiri terpaku. Matanya tak berkedip menatap Lara dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kerongkongannya tercekat, dan ia hanya bisa menelan ludah. Langkah Lara perlahan dan mantap. Matanya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Wajahnya tak lagi sekadar manis, tapi memancarkan pesona yang membuat dada Sean berdegup lebih kencang dari biasanya. Selamat datang suamiku, Lara menyapa dengan nada lembut. Ia mendekati suaminya. Matanya mengunci pandangan dengan mata Sean. Tatapan mereka bertemu di udara. Ada perang tak kasat mata di sana. Sean memiringkan kepalanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis penuh arti. Diajeng, apa ini kejutan yang kamu maksud tadi pagi? Lara tersenyum malu-malu. Mas,
Sean melangkah mendekatinya. Matanya tajam seperti singa yang menemukan mangsanya. Kalau begitu saya terkesan dengan hadiah dan perjamuan romantis ini. Lara melangkah mundur, tapi dengan senyum nakal di wajahnya. Kalau begitu, ayo duduk dulu. Makan malam kita sudah siap. Tunggu dulu. Sean meraih pergelangan tangannya, menariknya hingga Lara nyaris menabrak dadanya. Matanya menatap dalam ke manik mata Lara, penuh intensitas yang tak bisa disangkal. Mengapa harus buru-buru untuk mengisi perut? Saya tidak begitu lapar karena makanan. Tangannya menyentuh lembut wajah Lara. Ibu jarinya mengusap pipi istrinya perlahan. Tapi saya lapar karena kamu, Diajeng. Panas merambat ke wajah Lara. Ia mencoba menghindar, tetapi tubuhnya sudah terkunci dalam pelukan Sean. Wajahnya bersemu merah, sementara Sean menatapnya dengan pandangan yang tak mungkin disalahartikan. Akhirnya Lara tertawa kecil, tanpa gentar. Jadi, Mas mau apa dariku? Tanyanya dengan suara rendah yang menggoda. Sean mengangkat satu alisnya. Ia tersenyum menyeringai dan mendekati telinga Lara, membisikkan sesuatu di sana dengan nada rendah dan dalam. Kita lihat foto-foto yang kamu kirimkan tadi pagi bersama-sama, bisik Sean. Wajah Lara seketika memerah. Aduh, ia saja malu melihat foto-foto itu lagi, dan kini pria itu malah memintanya untuk melihatnya bersama-sama. Ingatannya kembali ke pagi tadi, ketika ia dengan impulsasinya mengirimkan foto-foto panasnya kepada Sean. Itu amat sangat memalukan. Tangan kekarnya melingkar di pinggang Lara, menarik tubuhnya hingga tak ada jarak di antara mereka. Dengan santai ia membawa istrinya duduk bersamanya di ayunan besar yang tergantung di pavilion. Sean membuka ponselnya, memperlihatkan bagaimana badasnya perempuan ini dalam foto-foto itu. Tiba-tiba begini kenapa? Tanya Sean yang tahu ada maksud dari Lara mengirimkan foto-foto begitu. Tidak mungkin perempuan ini berlaku seperti itu jika tak ada pemantiknya. Dan Sean tentu tahu apa yang menyulut perempuan ini bertindak nekat. Pipi Lara merona begitu melihat isi galeri suaminya. Gila, bahkan sampai dia beri tanda favorit oleh Sean. Enggak, cuma mau kirim aja. Emang nggak boleh, sama suami sendiri ini. Nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ada yang mau kamu bicarakan. Mata legam Lara menatap suaminya dengan kilau yang sulit ditebak. Ada campuran rasa malu dan sedih bersamaan. Ia menunduk sejenak, menarik nafas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang sejak tadi malam bersembunyi di sudut hatinya. Roselyn itu siapa, Mas? Dan kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu pemilik perusahaan security Zachary Crop? Lara akhirnya memberanikan diri bertanya. Sean yang tadinya masih memegang ponselnya, menurunkan layar dan mengalihkan pandangannya pada Lara. Pertanyaan pertama, dia ex pacar saya. Jawabnya tanpa bertele-tele. Dan pertanyaan kedua, ya, saya minta maaf tidak cerita soal itu. Saya minta maaf Diajeng. Lara menggigit bibir bawahnya. Rasa sesak mengulung dalam dadanya. Kalau begitu, antara kamu dan mantanmu itu yang anak ketua partai bergengsi di Belanda, apa kalian masih saling suka? Maksudku menyimpan rasa. Event pernikahan kita kan terjadi karena perjodohan. Sean menghela nafas panjang. Pertanyaan kamu ini tidak penting untuk saya jawab. Yang pasti, dia masa lalu saya, Diajeng. Mas, tapi aku lihat di berita yang beredar. Tidak usah percaya dengan berita yang bertebaran. Itu semua sudah lalu. Mendengar jawaban Sean yang teramat dingin, tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Air matanya jatuh. Masa bodoh ia dikata cengeng, sebab hatinya terusik dan ia membencinya. Kamu pernah tidur sama dia?
Seharusnya Lara tak selancang ini bertanya perihal masa lalu Sean. Tetapi ia merasa marah kalau benar ternyata ia adalah salah satunya yang pernah tidur dengan Sean. Itu masa lalu, Diajeng. Tidak perlu dibahas lagi. Jawab saja, Mas. Kamu pernah tidur sama dia atau enggak? Suasana di pavilion mendadak terasa lebih dingin dari angin malam yang berembus pelan. Suara jangkrik di kejauhan seolah lenyap, digantikan keheningan yang menelan dada. Lara menatap Sean tanpa berkedip. Matanya dipenuhi emosi yang tak bisa ia sembunyikan. Marah, cemburu, kecewa, dan mungkin juga takut. Sean memandang istrinya lekat-lekat. Wajahnya tetap dingin, tapi ada ketegangan di garis rahangnya yang mengeras. Ia mengusap wajahnya perlahan, menghela nafas panjang, seolah sedang menghitung kesabarannya. Itu masa lalu, Diajeng. Ulang, Sean. Suaranya rendah. Bagaimanapun juga hubungan itu sudah kandas. Aku tanya sama kamu, pernah tidur tidak dengannya? Lara meninggikan nada suaranya. Nafasnya tercekat begitu ia berteriak. Kenapa kamu mempersalahkan masa lalu saya, Lara? Toh saya menjalin hubungan itu sebelum dengan kamu. Lara cukup tertampar dengan fakta itu. Namun, ia merasa tak terima. Tapi masa lalu itu tergambar di kepalaku, Mas. Balas Lara dengan suara bergetar. Aku gak bisa pura-pura gak peduli sebab aku istrimu. Buktinya saja, masa lalu kamu mengusik lagi malam tadi. Tolong kamu jawab saja pertanyaan aku. Pernah atau enggak? Iya, jawab Sean akhirnya. Suaranya tegas, tak ada keraguan di sana. Saya pernah tidur dengannya. Dada Lara terasa dihantam batu besar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang nyaris meledak. Air matanya jatuh semakin deras. Jantungnya berdebar kencang. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Seharusnya tidak apa-apa kan? Toh pria ini berasal dari budaya negara yang bebas. Jadi kamu pernah ngelakuin itu sama dia? Gumam Lara, hampir tak terdengar. Ia menarik nafas pendek-pendek, mencoba mengendalikan dirinya, tapi tubuhnya gemetar. Sean mencoba mendekat. Tangannya terulur hendak menyentuh bahu Lara, tapi ia bergeser ke belakang, mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Ya, saya pernah tidur dengannya. Ulang Sean. Kali ini suaranya lebih lembut, nyaris seperti bisikan. Tapi itu sebelum saya kenal kamu, Diajeng. Jauh sebelum kita menikah. Saya nggak pernah bohong soal itu. Saya cuma nggak pernah merasa perlu cerita. Karena menurut saya, itu nggak ada hubungannya sama kita sekarang. Lara mendongak, menatap Sean dengan mata yang dipenuhi luka. Nggak ada hubungannya. Suaranya meninggi. Masa lalu kamu itu berdiri di depan aku sekarang, Mas. Kalau kalian sudah usai, kenapa malam tadi perempuan itu menelepon kamu dan bertanya, kenapa kamu menghilang begitu saja setelah apa yang kalian lakukan bersama? Dan kamu pergi gitu aja tanpa jelasin apapun sama aku. Tidak ada pembicaraan aneh malam tadi dengannya, Diajeng. Saya cukup tahu diri. Saya juga yang memutuskan hubungan dengannya sejak 2 tahun lalu. Dan saya tidak merasa memiliki hubungan lagi dengannya. Kenapa kamu amat mempersalahkan? Tanya Sean dengan dahi mengerut. Lara meremas stresnya kuat-kuat. Suaranya seakan keluh. Namun ia perlu memberitahukan pada Sean tentang perasaannya. Mas, aku... Lara belum juga dapat mengungkapkan isi hatinya. Rasanya keluh sekali. Sean mendekat, lalu menangkup wajah Lara. Why? Saya ingin tahu. Lara terdiam cukup lama. Sampai Sean menyentuh pundaknya barulah ia bersuara. Karena aku jatuh cinta sama kamu, Mas. Aku nggak tahu kenapa punya rasa kayak gini.
Aku juga nggak suka kenapa bisa punya perasaan ini sama kamu. Cicitnya tercekat, namun akhirnya ia berhasil mengungkapkannya. Sean menatap Lara dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tangannya masih menangkap wajah Lara. Ibu jarinya mengusap pipi perempuan itu dengan lembut, seolah ingin menenangkan badai yang berkecamuk di hatinya. Jatuh cinta ya? Gumam Sean sambil menatap mata Lara lekat-lekat. Kenapa kamu terlihat begitu kesal dengan perasaan itu, Diajeng? Lara menggigit bibir bawahnya. Hatinya penuh amarah bercampur frustasi. Karena aku merasa bodoh, Mas. Aku gak suka punya perasaan ini. Sean memporak-porandakan perasaan perempuan ini, membuatnya tak berdaya dan semakin menginginkannya. Kalau begitu, jatuh cintalah pada saya. Simpan perasaan itu lebih dalam lagi. Memohonlah pada saya. Berikanlah seluruh hati dan jiwamu pada saya, Diajeng. Bisik pria ini amat kejam. Lara menatap matanya dalam-dalam tanpa gentar. Lalu tangannya bergerak mengelus rahang tegas Sean yang seringan kapas. Maka jagalah kepercayaan aku, Mas. Tangannya bergerak perlahan menuruni dada Sean, berhenti tepat di atas jantungnya. Ia merasakan detak jantung yang kuat dan stabil di balik dada bidang itu. Aku ingin kamu punya rasa yang sama di sini, Mas. Lanjutnya, suaranya terdengar tulus, nyaris memohon, tapi tetap penuh keyakinan. Terdengar naif mungkin, tapi Lara tak peduli. Hatinya telah mantap. Dia percaya jika ia bisa jatuh cinta pada Sean, maka Sean pun pasti bisa belajar membalas perasaannya. Lara yakin pria ini mampu mencintainya. Sean terdiam sesaat. Tatapannya lebih dalam dan serius. Matanya menelusuri wajah Lara, seolah sedang mencari sesuatu di sana. Keraguan, ketakutan, atau mungkin kelemahan. Tapi yang ia temukan hanyalah keberanian. Maka berikan seluruh cinta itu pada saya, Little Daisy. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.